Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala al-mu'allif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa li jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'a tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliyati sa'fil jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdurrahim bin Hasbullah bin Sa'id bin Syamsuddin bin Nur Khalifah, thumma ila muallif kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni, thumma muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizin anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Langsung mawon yang pegang kitab halaman 40, Al-Ahkamu Asy-Syar'iyyatu. Al-ahkamu utawi pira-pira hukum asy-syar'iyyatu kang bangsa syariat. Al-hukmu utawi hukum al-awwalu kang pertama. Hal yaqa'u ana ta jatuh tiba apa at-talaqu talaq qabla nikahi sadurunge ing dalem sadurunge nikah. Hukum pertama mengupas ayat surat Al-Ahzab ayat 49, pertanyaannya adalah talak itu jatuh enggak sebelum nikah? Kalau orang logika kasarannya kok iso, memang nanti dibahas. Bukan itu masalahnya, ada gambaran yang lain. Ajma'a sepakat sopo al-fuqaha'u ahli fikih ala anna talaqa ing atase sak temene talak iku layaqau ora jatuh apa talak qablan nikahi ing dalam sadurunge nikah istidlalan kelawan amrih dalil biqaulihi ta'ala kelawan dawuh Gusti Allah Ta'ala. Sepakat semua ahli fikih, semua ulama talak sebelum nikah itu tidak bakalan jatuh. Misalnya durung dadi bojone kok ditalak, kan nggak mungkin. Tapi kadang-kadang ada orang yang punya bayangan, oh mungkin saja
Nah, nanti ada pengembangan pertanyaan. Istidlalan biqouli ta'ala, kelawan dawuh Gusti Allah Ta'ala. Yang punya kitab mohon maaf ada revisi tulisan. Kalau di sini iza a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di sini iza angkahtumul mukminat. Yang benar, karena ini ayat saya nggak pakai la'ala shawab, yakin iza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna. Ini yakin karena ayat, bukan la'ala shawab lagi. Iza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhun. Surat Al-Ahzab ayat 49. Nakahtum bukan angkah, karena banyak sekali perbedaannya. Faqad rattaba, mongko temen-temen wis ngurutaken sapa Gusti Allah at-talaqa ing talak ala nikahi ing atase nikah. Dari ayat iza nakahtum summa talaqtum, artinya nikah dhisik baru ditalak. Kalau ada orang nalak dulu terus nikah, maka itu tidak sesuai dengan urutan ayat ini. Wa atafa, lan mengatafkan sapa Allah Gusti Allahu ing talak bisumma dengan lafaz summa talaqtumu allati tu'idu. Mohon maaf, bukan allati tu'idu la'ala shawab, tapi hampir pasti allati tufidu fa, bukan ain. Allati tufidu, kang memberikan faedah apa lafat summa. Kalau tu'idu pasti bingung. Allati tufidu, kang memberikan faedah apa lafat summa at-tartiba ing urut ma'at tarohi sartane ngendi-ngendi, atau bahasa kasarnya ada jeda waktu. Kalau wa dalam kalimat ini bahasa Arab, ngapunten, hanya sekedar pengenalan mawon. Iza nakahtum wa tolak, misalnya bukan summa, itu terjadi bersamaan. Bisa bersamaan, bisa tidak. Tetapi kalau ada iza nakahtum summa, maka ada jeda waktu. Ini bahasa Arab, ya hanya sekedar untuk paham, barangkali suatu saat menghadapi kasus yang sama. Wastidlalan kelawan utawa krono amri dalil biqauli, kelawan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tolaqa, ora ono talak qoblan nikahi ing dalem sause nikah. Ada orang mentalak dulu, habis itu nikah, apakah jatuh talaknya? Talak dulu, talak kamu, belum nikah, belum akad, apakah jatuh? Tidak jatuh, baik berdasarkan ayat maupun hadis. Waktalafulan berbeda pendapat sapa ahli fikih fiman ing dalem wong allaqo kang mentaklik menggantungkan sapa wong at-talaqa ing talak misla qaulihi, kaya ucapane wong iza tazawwajtu, tatkalane nikah sapa ingsun fulanan ning fulan, fahiya mongko utawi fulanah iku taliqatun, terlepas atau tertalak. Misalnya ini kadang-kadang ada ucapan orang, mungkin aku arek iku nek wis tak kawin rong dino tak pegat, rong dino tak pegat. Ucapan ini jatuh atau tidak? Kalau ada orang tak talak kamu, itu hampir semua pasti wong durung nikah. Tapi nek ada ucapan
arek iku aku yo. Kadang-kadang tiyang niku lak wonten nek kadung metu sumbu. Aku yo kapan-kapan nek kawin ambek arek iku, saking getinge, saking jembeke, nek kawin temenan kawin ambek arek iku. 3 dina tak pegat. Jatuh atau tidak? Berbeda pendapat wa qaulihi lan ucapane wong kullum ra'atin utawi saben-saben wong wadon atazawwaju kang tak kawin sapa wong tak kawin ing imro'ah fahya mengko imro'ah iku talikun tercerai. Sama kurang lebih sapa wae sing tak nikahi pasti tak pegat. Apakah itu jatuh atau tidak? Terbagi ala mazhabaini ing atase 2 mazhab. Pertama, mazhabus Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i, wa Ahmad lan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab Syafi'i annau ing sak temene kelakuan iku layaqau ora jatuh apa at-talaqu talaq. Bahwa utawi pendapat mazhab iku marwiyun dan riwayataken saking an Ibnu Abbas saking Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mazhab Syafi'i dan alhamdulillah kita mazhab Syafi'i itu tidak jatuh talak. Engko wis tak kawin, mari tak kawin tak pegat, itu taklik. Mazhab Syafi'i tidak jatuh. Tetapi mazhab Abu Hanifah wa Malik, mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi wa Malik lan mazhab Maliki, annau ing sak temene kelakuan iku ya qau jatuh apa at-talaqu talak ba'da aqdiz zawaji ing dalem sause akad nikah. Menurut mazhab Hanafi, orang wong iku nek tak kawin 2 dina tak pegat. Menurut mazhab Hanafi dan menurut mazhab Maliki jatuh talaknya. Wahwa utawi mazhab iku marwiyun dan riwayataken an Ibnu Mas'ud saking Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sudut pandangnya kenapa mereka berbeda pendapat? Adilatus Syafi'iyyati wal Hanabilati utawi pira-pira dalile mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali istadalla amre dalil sapa al imamani imam loro asy-Syafi'i rupane Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad rahimahumullah ala anna ta'liq ing atase sak temene gantungno mentaklik iku mislat tanjizi bukan tanjiri, iku mislat tanjizi koyok dene pelaksanaan. Tolakun mislut tolaku qoblan nikah, mislut tanjizi tolakin qoblan nikahi. Contohnya mislat tanjizi tolakin koyok melaksanakan tolak sebelum nikah. Taklik talak itu sama dengan podo ambek ngucapno talak sebelum nikah. Aku nek anu itu kan sama dengan nek, itu sama dengan sudah dia mengucapkan itu sebelum nikah. Terjadi enggak? Ya enggak terjadi karena ucapan ini sebelum talak. Wa iza talaqa lan tatkalane mentalak sapa al insanu menungso imro'atan ing wong wadon la yamliku kang ora miliki sapa wong ha ing imro'ah la yaqau mongko ora jatuh apa atolaku talak. Jika ada orang mentalak seorang wanita yang belum dinikahi, maka talaknya tidak jatuh. Li'anna tolako korona sak temeni talak ikulah buddha ora kena ora apa ayatami dayen to tetanggenan apa tolak
alal milki ing atase kepemilikan. Wa huwa utawi tolak iku wa huwa utawi tolak labuta ya tamita alal milki iku yusbiunya padani apa ma barang laukola lamun ngucap sapa wong li ajnabiyatin maring wong liya layam liku kang ora miliki sapa manha ing ajnabiyah anta talikun kamu tak cerai. Ono wong no embong kamu tak cerai, ya enggak jatuh wong no embong, enggak ada efeknya. Atau bahkan sebelum menikah sebelum nikah itu, sebelum qabil itu nikah ngepres tak talak kamu, ya enggak jatuh belum akad nikah. Fa innahu mongko sak temen nikah kelakuan iku la yaqau ora jatuh apa tolak bittifaqin kelawan sepakat. Fa kadzalika mongko iku kaya mengkon-mengkono la yaqau bittifaqin al mualliku utawi wong kang mentaklik gantung minat tolaki saking tolak la yaqau ora jatuh biya kelawan taklik apa tolakun talak. Ucapan kamu tak cerai itu sama dengan ucapan nek kamu tak nikahi tak cerai. Itu sama menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Hambali. Wastadalulan amri dalil sapa Hanabilah dan Syafi'iyah bi hadisin kelawan hadis la nazaro. Ngapunten perlu dicek di revisi la nazar libni adamin fima la yamliku. La nazaro ora ono nazar iku maujud libni adamin maring anak Adam fima ing dalam barang la yamliku kang ora duweni sapa wong. Ada orang nazar misalnya aku nek iso dadi lurah sawah nang ngarepiku tak sodakono. Padahal sawah nang ngarepiku ngene Ustadz Zen, bukan gada kulo, masa tak sodakono. Maka tidak ada nazar bagi orang yang bukan pemiliknya. Aku kadang-kadang dia bukan miliknya, tidak dianggap nazar kecuali aku engko nek iso anu iki taklukno. Nah itu beda lagi. Nggonku iki. Lah nggone wong liya ape dilukno ya tidak terjadi. Wala itqa lan ora ana merdekaaken budak iku maujud lahu maring ibni Adam fima ing dalam barang layam niku kang ora miliki sapa man. Merdekakan budak yang bukan miliknya ya tidak jadi. Wala tolak ora ono talak lahu maring ibnu Adam fima ing dalem barang layam niku kang ora miliki. Mentalak orang yang bukan istrinya tidak terjadi. Wa hadzal ra'yu utawi iki pendapat zahaba iku zahaba berpendapat ilaihi maring ra'yu sopo al jumhuru sebagian besar minas sahabati saking para sahabat wa tabi'in lan tabi'in. Wa qad adda lan teman-teman ngitung sopo al Bukhari Imam Bukhari milang-milang sopo Imam Bukhari minhum saking sahabat wa tabi'in arba'ata ing papat wa isrina lan 20 alias 24 fi babi la tolaqa qablan nikah ing dalam bab la tolaqa qablan nikah tidak ada talak sebelum nikah. Wa huwa utawi hadis la tolaqa qablan nikah iku mangkulun den nukil an Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadis ini kuat dan ini yang dipegang sama sahabat, sebagian besar sahabat dan tabi'in. Sehingga sampai sekelas Imam Bukhari
mencatat riwayat hadis la tolaqo qoblan nikah itu sampai 24 jalur. Nah ini bahasanya. Bahasa yang lain kalau sudah 24 jalur itu bisa sampai ke derajat mutawatir, mendekati mutawatir. Yang membuat ini tidak mutawatir kenapa? Karena semua masuk ke 24. Jadi Imam Bukhari itu kan generasi 150 tahun sebelum 150 tahun Masehi. Imam Bukhari ke gurunya itu seumuran Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i seumuran Imam Malik, gurunya Imam Malik seumuran Imam Zuhri. Imam Zuhri ini tabi'in, jadi panjang, 5 generasi. Imam Zuhri seumuran, ke atasnya seumuran dengan Nafi' atau Ibnul Musayyab, baru ke sahabat. Nah sampai ke sahabat ini itu 24 jalur, kuat sekali derajat hadis ini. Cuma begitu sahabat, cuma Abdullah ibnu Abbas ke Nabi. Ini yang membuat tidak mutawatir. Kok ternyata misalnya bukan cuma Abdullah ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ada 57 derajatnya mutawatir. Kurang lebih ngoten. Ini sekilas tentang ilmu hadis. Sekilas. Nanti insya Allah suatu saat setelah kitab ini kita ngaji bab ilmu hadis dan hadisnya. Jadi kok mengapa kitabnya Imam Bukhari itu standarnya kedua dalam Islam setelah Al-Quran, hadisnya, padahal jaraknya itu jauh 150 tahun. Kalau dengan sahabat terakhir kurang lebih 100 tahun. Imam Bukhari dengan sahabat itu kurang lebih 100 tahun jaraknya. Kalau anak oke, bisa panjang, tapi kalau guru itu kan nggak panjang. Guru ke murid itu riwayat nggak panjang. Nah itu ditelusuri. Ini sekilas tentang hadis. Adilatul Malikiyah wal Hanafiyah, piro-piro dalile mazhab Maliki lan Hanafi. Wastadallalan amri dalil sapa al Hanafiyatu mazhab Hanafi wal Malikiyatu lan mazhab Maliki bi annat tolaqa kelawan sak temeni talak iku ya tamidu tetanggenan apa talak al milka ing milik awil idhofa utawa tambahan ilal milki maring milik. Lakin naulan tetapi netolak fi halatil idhofati ing dalem kondisi tambahan ilal milki maring milik iku yabqa tetep apa tolak muallakon ing digantung hatta yahsula sehingga hasil apa syartuhu syarate tolak. Jadi menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki ini contoh. Saya belum mau tanda tangan sepeda motor. Ketika saya tanda tangan sepeda motor, ini aku tuku sepeda motor iki tak gawe operasional masjid. Belum terbeli. Aku niat sodako ini tak gawe operasional masjid. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, ketika nanti akhirnya terbeli, maka akad ini sudah jadi. Kalau menurut mazhab Syafi'i, setelah omongan itu iya, tapi begitu setelah terbeli harus ada akad-akatan lagi, double akad. Yang pertama ini tidak dianggap menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, ketika dia ngomong
ini sudah dihitung, gak perlu akad lagi. Iki aku tuku mobil tak gawe digawe wong-wong kelenceran, misalnya diurus sama Ustadz Mahrus kuncine, maka tanpa nanti begitu terbeli itu jeda macam-macam, bisa jadi sebelum begitu terbeli langsung digawe Ustadz Mahrus, nggak perlu ngomong lagi, nggak perlu akad lagi, maka ucapan sebelum ini sudah jatuh kalau termiliki. Kalau akhirnya gak jadi beli, ya gak jadi. Tapi begitu jadi terbeli, otomatis. Tak pikir-pikir, ya masuk akal juga. Masuk akal juga. Sama dengan seperti itu. Sama dengan orang, aku nek kawin ambek arek iki, engko nek dadi tak cerai. Itu kan kurang lebih, ini logika, ini tambahan logikanya, tak cerai. Jika dia jadi nikah sama anak itu, ya ini jadi akadnya tanpa perlu melakukan akad ulang. Artinya nggak perlu tak cerai, kamu nggak perlu, otomatis jatuh talaknya. Karena logika Hanafi dan Maliki itu terjadi. Ini logika. Fa iza qala mongko tatkalane ngucap sapa wong lil ajnabiyati maring wong wedok liya yang belum dinikahi, intazawwajtu lamun kawin sapa ingsun ka ing sira, fa anta mongko utawi fa anti mongko utawi sira iku talikun tercerai. Misal ini kasus tertentu, misal ono orang arek wedok iku pada dasarnya gak seneng, wis tak contohno, gak sama saya gak seneng, tapi dipeksa wong tuane, istah mbak gak popo, pokoknya engko nek sampean nikah ambek aku, sampean tak cerai. Ini contoh mazhab Hanafi, gak perlu setelah nikah tak cerai, nggak perlu. Begitu sudah nikah berarti sudah masuk syaratnya, otomatis tercerai. Mazhab Syafi'i tidak, harus setelah qabil tu nikah tak cerai sampean. Beda tipis. Tapi ini akan berefek jika ada orang itu mentaklek, biasanya muncul karena sombong. Dan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi bisa langsung. Kadang banyak orang itu saking sumbungi, saking jembeke, aku gak sudi kawin ambek arek iku, kok kawin tak pegat. Kalau dia mazhab Hanafi tercerai. Hah? Itu bisa jadi. Bisa jadi kasus nutupi aib yang terjadi. Begituan. Jadi sudah di depan ditaklik duluan. Maka kalau mazhab Syafi'i kita taklik talak itu kan harus dibaca setelah akad nikah. Tanda tangan jenengan ada yang tanda tangan taklik talak di belakang buku nikah. Itu kalau tanda tangan sebelum akad, tanda tangan sama tanda tangan disik sebelum akad, maka taklik talak ini gak berlaku versi mazhab. Ini contoh, harus rodok jeli dalam masalah ini. Tanda tangan atau kadang ada yang suruh mengucapkan tanda tangan ini jika ditandatangani sebelum akad nikah, maka tanda tangan ini versi mazhab Syafi'i tidak berlaku. Karena wong taklik sebelum nikah, maka tanda tangan ini harus setelah akad nikah. Ini kadang-kadang mungkin ada yang lupa atau ini perlu diperhatikan. Karena mongko ono apa haza
kalimat intazawwatuka fa anti talikun iku ta'liqon, menggantung sahihan, taklik sahihan kang bener. Walaya qaulan ora jatuh apa atolaku talak bihi kelawan lafat, bihi bihi kelawan haza al ana ing dalam saiki. Innama yaqau angin pesine jatuh apa talak ba'da ayyata zawwaju ing dalam sausine nikah sapa wong ha ing imro'ah. Kalimat tadi pas ngomongi tak nanti kamu kalau nikah, ini belum jatuh karena belum nikah, tapi begitu nikah langsung jatuh. Versi mazhab Hanafi dan Maliki. Wal khulasoh utawi intinya, ringkasannya, fa inna talaqa mongko sak temene talak qabla nikahi ing dalam sadurunge nikah iku la yaqau ora jatuh bittifakin apa talak bittifakin kelawan sepakat. Mentalak sebelum nikah itu tidak jatuh, sepakat semua mazhab. Wa talaku utawi talak al muallaku kang den gantung ala nikahi ing atase nikah iku yaqau jatuh indal hanafiyati munggu mazhab Hanafi wal malikiyati lan mazhab Maliki. Talak yang ditaklik nikah maka menurut mazhab Hanafi dan Maliki itu jatuh. Wala yaqaulan ora jatuh apa talak inda Syafi'iyati menurut mazhab Syafi'i wal Hanabilati lan mazhab Hambali. Walikullin lan iku kedue saben-saben walikulli walikullin wijhatun utawi sudut pandang. Huwa utawi kul iku muwalliha mempunyai kecenderungannya wajah. Wallahu alam. Maksudnya ini mazhab ini setiap ahli fikih itu mempunyai kasus masing-masing, sehingga mengapa beliau-beliau itu berbeda pendapat. Kalau kita lihat yang mengatakan jatuh taklik talak sebelum nikah, yang menganggap jatuh itu generasi pertama imam mazhab, Imam Hanafi sama Imam Maliki itu satu generasi. Beliau-beliau itu umur keilmuan termasuk gurunya Imam Syafi'i. Sedangkan mazhab Hambali, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu satu generasi. Walaupun Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal salah satu gurunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu gurunya adalah Imam Maliki. Imam Maliki itu satu generasi, bahkan satu generasi atau mepet dengan Imam Hanafi. Nah, mungkin kasus yang dihadapi awal-awal itu membuat beliau-beliau itu berpendapat jatuh ini. Tapi begitu perkembangan, jadi rata-rata ini hanya sekedar cerita kasus. Kitab fikih mazhab itu bermula dari fatwa. Fatwa Imam Maliki ditanya, beliau memberikan fatwa. Imam Hanafi beliau ditanya, beliau tentu pasti berdasarkan kasus yang datang. Begitu sudah fatwa-fatwa ini ditulis sama beliau. Ditulis, Imam Hanafi menulis semua fatwa-fatwa beliau, sehingga terjadilah bentuk seperti tulisan fatwa mazhab ala Syafi'i. Habis itu ada yang menulis kitabnya, ada yang tidak, atau ada yang muridnya yang menulis. Sebagian besar penulisan itu adalah muridnya, runtutannya. Tapi tulisan awalnya fatwa itu ditulis oleh Imam
mazhab. Sehingga rata-rata berdasarkan sudut pandang kasus pada waktu itu yang membuat terjadi perbedaan pendapat. Al-hukmu, tinggal satu hukum lagi. Al-hukmu utawi hukum asani kang kaping pindho. Halil khalwatu ana ta persepen. Ana ta utawi persepen as-sahihatu kang sah. Iku tujibu menyebabkan atau mewajibkan al-iddata ing iddah wal mahra lan mahar. Bersepi-sepian antara suami istri apakah bisa menyebabkan harus bayar iddah atau mahar? Ini kasus kayak kemarin, orang yang menikah belum ngapa-ngapain sudah cerai maka tidak ada iddah. Ini kok iddah awalnya. Orang menikah dan cerai sebelum terjadi hubungan suami istri maka tidak dapat iddah dan tidak ada iddah dan tidak wajib bayar mahar. Tapi ini belum terjadi hubungan, cuma wis nang kamar. Lah nek nang kamar wis dino gak apa-apa. Lah kalau ini sampai setahun, ngapunten bahasa rodok ini karena babakan fikih saya rodok ini kelon, tapi ngapunten sing lanang gak iso ngadeg. Lah ini kasus setahun Pak, tapi sing wedok jik perawan. Lah jika terjadi cerai ini masuk dia mempunyai status iddah atau dan wajib tetap mahari berlaku atau tidak. Lalu kalau misalnya habis qabil itu nikah terus durung lapo-lapo tak cerai aman. Lah ini sudah setahun anake wong iki. Lah ini kasus contoh ini dibahas di sini. Zahirul ayatil karimah, zahirul ayat utawi zahirnya ayat al-karimati kang mulya wahya utawi ayat iku qauluhu ta'ala dawuh Gusti Allah taala min qabli atamassuhunna saking sadurunge demek jima sapa sira kabeh hunna ing nisa mukminat allazi huwa kang utawi lafat mas iku kinayatun kinayah. Apa kinayah itu bahasa kinayah lah sudah pas perumpamaan adil jima'i saking jima. Kalimat mas antamasuhunna itu adalah perumpamaan yang dimaksud adalah jima. Annal khalwata ing sak temene persepen walau kanat lan lamun lan senajan ana apa khalwah iku sahihatun bener la yujibu ora nyebabaken apa khalwah ma ing barang yujibu kang nyebabaken kang mewajibaken apa ma kang mewajibaken ing ma apa aljima'u jima' bayani minal iddati saking iddah wal mahri lan mahar. Jadi menurut mazhab ini persepen kelon nok kamar selama tidak terjadi hubungan suami istri itu tidak menyebabkan membayar terjadinya iddah dan mahar. Wahaza utawi iki pendapat iku mazhabul imam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ini pendapat mazhab Syafi'i tidak wajib iddah alias langsung nikah lagi boleh, mazhab Syafi'i. Wa daliluhu utawi dalil Imam Syafi'i iku annallaha sing satemene Gusti Allah Subhanahu wa taala iku nafa meniadakan sapa Allah wujubal iddati ing kewajibane iddah iza tulliqat tatkalane den talak sapa imro'ah qoblal jima'i
ing dalem sadurunge jima. Wal khalwatu utawi khalwah persepen iku laisat ora ana apa khalwah iku jimaan jima. Fala yajibu mongko ora wajib biha kelawan khalwah apa al iddatu iddah wal mahrulan mahar. Menurut mazhab Syafi'i kalimat lafaz mas adalah jima. Jika tidak terjadi maka iddah dan mahar tidak terjadi karena kalimatnya jelas. Nah, beda lagi wa zahaba lan berpendapat sopo al jumhur yaitu al malikiyatu mazhab maliki wal hanafiyatu lan mazhab hanafi wal hanabilatu lan mazhab hambali ila annal khalwata maring sak temene persepen iku kal jima'i koyo jima. Persepen kelon itu koyo jima. Tuji bukan mewajibaken apa khalwah al mahro ing mahar kamilan kang sempurna. Wa tuji bulan mewajibkan apa khalwah al iddata ing iddah. Lagi-lagi ini berdasarkan kasus zaman dulu dan sudut pandang. Lalu mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpatokan pada lafadznya. Kalau mazhab yang lain sebagian besar ulama berdasarkan situasinya. Zaman dulu kalau dalam keterangan yang lain yang lebih lengkap, zaman dulu kalau pernikahan begitu sudah tirai ditutup, kamar dikunci, walaupun mari ngono turu karo tetap wajib iddah dan wajib mahar menurut mazhab selain Syafi'i. Lagi-lagi semuanya berdasarkan kasus. Mungkin Imam Syafi'i karena di Mesir kondisinya lebih Indonesia, lebih tidak saklek-saklek banget. Tapi Imam Hanafi itu di Baghdad, Imam Maliki di Madinah, Imam Hambali di Baghdad. Kondisi lingkungan itu kalau beliau memberikan fatwa seperti Imam Syafi'i, khawatir orang Arab waktu itu bermain-main dengan ini. Beda lagi dengan Imam Syafi'i yang enggak, orang Mesir itu mungkin begini. Jadi sudut lingkungan kadang-kadang mempengaruhi fatwa para alim ulama, termasuk pegangan dengan zahir ayat dan sebagainya. Pun Mbok menawi wonten pertanyaan monggo. Siap. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikahi wanita yang hamil wanita, tapi laki-laki tersebut mereka mengakui? Oke. Tak spill, bahasa orang tak spill kan. Bagaimana hukumnya orang menikahi perempuan yang sedang hamil dan hamil ini bukan hasil benihnya. Tadi sudah dibahas, diungkap sedikit sama Ustaz Zen. Ini nutupi kasus. Misale ono wong wedok hubungan wapas di luar kota dan sebagainya, pulang LKMD ya zaman, tapi masih mending LKMD. Begitu pulang hamil, pacare gak mau bertanggung jawab. Terus bapake, wah nok kampungku ono Ustadz Api, Ustadz Tony misale. Aku mbok sampean tolong anakku sampean nikahi, tapi yo sepurane tat wis meteng sah atau tidak.
Mazhab Syafi'i sah. Mazhab Hambali tidak sah. Mazhab Syafi'i itu sah dan boleh dikumpuli. Mazhab Syafi'i walaupun sudah hamil, pedomannya adalah akadnya. Pedoman mazhab Syafi'i adalah akad. Yang dihitung adalah akad. Ini mazhab Syafi'i. Jadi pedomannya akad. Ini anak siapa? Ya anaknya Ustaz Tony tadi. Kenapa? Karena anak ini terjadi dalam naungan akad nikah yang sah. Mazhab yang lain, setahu saya mazhab Hambali, ada mazhab Maliki, pernikahannya sah. Mazhab Hanafi kalau nggak salah, pernikahannya sah tetapi tidak boleh dikumpuli. Pernikahannya sah tetapi tidak boleh dikumpuli. Kenapa? Ada sebuah hadis, jangan mencampur air ya orang lain dengan airmu. Ini menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hambali, pernikahannya tidak sah. Sehingga ini nutupi, ya wis buat nutupi tok. Nanti setelah lahir akad ulang, karena tidak sah ya kok boleh dikumpuli dan sebagainya. Ini sudut pandang dengan berbagai macam ya para berpedoman dari hadis, sudut pandang hadis masing-masing. Mazhab Syafi'i sah, bahkan boleh dikumpuli. Mungkin kalau menurut ingin hati-hati agar tidak campur dan sebagainya, gennya enggak sebagainya, ambillah mazhab yang tengah-tengah, mazhab Hanafi. Sah, tapi ojo dikumpuli dhisik. Lebih aman lagi. Ini lebih hati-hati lagi. Nanti setelah lahir diperbarui nikahnya biar clean, aman. Ini kalau pingin hati-hati. Makanya saya ingat guru saya dulu waktu masih MI, gak sah. Apakah salah? Gak salah beliau, tapi berdasarkan pendapat mazhab Hambali. Dan bisa jadi mazhab Syafi'i yang punya kecenderungan dengan mazhab Hambali, namanya mujtahid mazhabi. Jadi jangan dianggap mazhab Syafi'i, penerus Imam Syafi'i itu 100% setuju dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Tidak. Ada penerusnya mazhab Syafi'i, misalnya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu tinggalnya di Baghdad, lebih kental bergaul dengan mazhab Hambali. Rata-rata bisa jadi terpengaruh sudut pandangnya dengan mazhab Hambali, sehingga dalam kasus tertentu bisa jadi pendapat beliau Imam Rafi'i mendekati pendapat mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, pleks dari teks mazhab Syafi'i sah. Intinya sah. Ya muka-muka lah. Ya, monggo ada lagi. Masalah idahnya orang tinggal meninggal sama idahnya orang cerai, apa itu sama? Terus yang kedua itu ada nyayang gitu ya, kalau masalah hadir karena di kampung biasanya orang sembuh sesasa karena orang sembuh. Jadi kita di rumah ini kan terlaku sampai akhir hayatnya seperti itu. Apakah orang seperti itu atau orang lainnya bisa melihat sendiri atau tidak? Bisa apa? Melihat akhirnya sendiri. Itu memang itu terjadi yang terlaku. Karena ini masalah bohongan istilahnya. Apa itu gimana hukumnya?
Terima kasih. Mazhab idahnya orang meninggal itu kalau nggak salah nanti dikoreksi, arba'ati asyuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Mazhab meninggal 4 bulan 10 hari. Kalau kalau idahnya cerai itu salah satu quru 3 kali, bisa jadi 3 kali sucian, bisa jadi 3 kali head, tergantung mengambil mazhab yang mana. Nah, salah satu quru itu tidak selalu 3 bulan. 3 kali sucian 3 bulan kan standarnya. Ini bisa jadi cuma 21 hari. Cerai posisi dia waktu itu, kalau contoh misalnya orang menceraikan, ini pendapat yang quru, menceraikan istrinya di akhir masa sucinya. Begitu tak cerai kamu, sak menit kemudian head, maka dia sudah headnya 13, standar orang Indonesia lah ngomong 7 hari. Habis itu suci, sudah 2 quru. Begitu head lagi, berarti kemungkinan kan 15 hari, 1 bulan. Ya 1 bulan. 1 bulan. Ada yang kadang ketemu head lagi itu nggak sampai 1 bulan. Kan biasanya maju. Begitu maju, headnya cepat, suci lagi. Ada orang, ini kasus begitu gak sampai 1 bulan, 20 hari dia head lagi. Headnya karena cepat cuma 1 hari, tetap suci, sudah selesai iddahnya. Maka kalau kasus umumnya standarnya pingin aman, salah satu quru ya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan itu ya 3 bulan 90 hari ya, kurang lebih standarnya 90 hari. Tapi bisa jadi lebih cepat dari itu, tergantung ngambil pendapat quru'nya itu suci atau head. Tapi kalau mazhab Syafi'i quru' itu suci yang lebih panjang. Jadi maksimal bisalah sampai 70 bulan, 70 hari. Itu masalah iddah. Masalah takdir. Masalah takdir dari dulu itu sudah jadi perdebatan yang belum ada habisnya. Termasuk akhirnya terpecah mazhab besar, ada yang namanya Jabariyah, ada namanya Qadariyah, ada yang namanya Ahlus Sunnah. Qadariyah itu mempunyai pendapat bahwasanya takdir kita yang menentukan. Takdir kita yang menentukan. Allah sudah memberikan kemampuan terhadap kita untuk menentukan takdir kita. Mazhab Jabariyah ya seperti orang tadi, kabeh ku ditakdir lah apa sih. Ini awalnya berbuntut dari sudut ngapunten, itu politik juga. Bermula dari urusan politik. Daulah Umayyah itu memakan dalam tanda kutip, beliau itu bukan jalur keturunan Nabi toh. Daulah Umayyah itu dia jadi, dan setelah Muawiyahnya insya Allah aman, keturunannya selain Umar bin Abdul Aziz, terutama si Yazid bin Muawiyah itu kan mohon maaf zalim banget. Ketika orang protes, loh ini takdir, gak usah protes, ini takdir, awak musorong ini takdir Gusti Allah. Pusing ya urusan politik bermulanya. Nah, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu kita sudah ditakdirkan sama Allah, dikodok
Jadi bahasanya saya menggunakan bahasa yang dipakai sama Dr. Said Ramadan Buti, ulama Syria. Ada namanya qadha, ada namanya qadar. Qadha itu sesuai dengan bahasa adalah pepesteni Gusti Allah. Sudah dipastikan, sudah diputuskan. Orang seperti hakim sudah memutuskan bahwasanya si A, Tom Lembong, diputuskan di penjara 10 tahun misalnya. Lah kok dibebas sampai Prabowo? Kan berarti tidak jadi 10 tahun. Keputusannya berdasarkan kasuk, berdasarkan sudut yang mempengaruhinya. Sudah diputuskan. Atau orang diputuskan akan dihukum mati, tapi dia berbuat baik, kelakuannya baik, akhirnya dapat amnesti, revisi dan sebagainya lah, saya nggak hafal. Tiba-tiba dia 10 tahun sudah bebas, padahal keputusannya mati. Begitu juga ini sudut pandang yang saya pahami dari Dr. Said Ramadan Buti ketika menerangkan takdir ini. Kita itu sudah diputuskan rezeki sampean sakmene, umur sampean sakmene, tapi posisi ini loh kok sampean berkelakuan baik. Dari kalau kita dulu ada yang namanya takdir mubrom, ada yang mu'allaq. Sudah diputuskan, tapi karena berbuat baik, sedekah, silaturahim, maka itu bisa berubah. Sama dengan keputusan hakim yang akhirnya berubah karena berkelakuan baik. Ini mazhab yang dipakai oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kita itu tidak tahu takdir kita itu seperti apa, tapi kita diberikan pilihan untuk najdain, mau yang benar atau yang tidak, mau usaha atau tidak. Makanya Islam selalu yang penting itu, kalau orang sing penting kan niate. Ada juga yang milih sing penting kan hasilnya. Tapi Islam tidak, sing penting niat, usaha dan hasil, tiga-tiganya. Dan usaha itu bagian dari amal. Makanya kita kerja itu bukan mencari duit yang benar. Kerja itu amal, beramal soleh. Kalau kita kerjanya baik, ya dapat pahala, angsal ganjaran saking Gusti Allah. Karena itu amal. Bahasa Arabnya bekerja itu amal. Nah, apapun yang kita lakukan, termasuk nyambut gawe, termasuk itu, jika niatnya benar, pelaksanaannya benar, dapat pahala semua. Gak perlu ngelihat hasil, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan prediksi kita, gak masalah. Wong iki amal. Nyambut gawe wis usaha ditoto, wis pari wis ditandur sing bener, banyune wis bener, disemprot wis bener. Lah kok kena banjir. Nah, itu beda lagi. Apa yang kita lakukan dari awal sampai sebelum kena banjir itu adalah amal. Begitu kena banjir bisa sabar, amal mana? Yang Islam niku Masya Allah kok wabe itu ganjaran, asal faham, asal diniati dengan benar, kurang lebih ngoten. Jadi pelaksanaan itu penting. Nah, kalau orang pasrah gitu ya namanya orang ya, mungkin dia ngambil faham Jabariyah ya terserah. Frustasi. Monggo Ustaz Zainal pundi? Jangan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi di
diterangkan bahwasanya talak ya sebelum nikah sama sesudah nikah ya. Menjadikan suatu perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat dari Imam Syafi'i sama Imam Hambali dan Maliki dan Hanafi. Kalau saya pernah mendengarkan ya ini misalnya saya dalam itu kita dikasih tausiah bahwasanya Nabi sebelum meninggal itu meninggal di kedua perkara itu yang harus supaya kita tidak sesat Al-Quran dan hadis. Tadi kan belum disebutkan hadis, saya sendiri mohon maaf nggak siap apa adanya, cuma mendengar saja ya kayak ini. Apa tadi ya dan nikah itu kalau katanya penceramah atau Nabi sudah jelas pedomannya baik dari Al-Quran ataupun hadis, apalagi yang perlu diperdebatkan itu. Kalau memang ada dari sisi-sisi Al-Quran atau hadis yang masih ada kandungan multi tafsir, ini menjadikan perbedaan, maka di situ harus menggunakan ruang ijtihad. Yang saya tanyakan di sini dari keterangan tadi kan disampaikan berdasarkan pandangan sudut pandang maka di lapangan atau gimana tadi Pak. Nah, apakah hal ini sudah termasuk ijtihad? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai terjadinya sebuah hasil ijtihad. Fikih itu semua hasil ijtihad. Sampai terputuskannya sebuah hasil ijtihad dan menimbulkan perbedaan sudut pandang, itu prosesnya panjang. Bahasa Arab itu satu kalimat kadang mempunyai makna sampai 10 bahasa, 10 maksud. Untuk memahami yang dimaksud antamasuhunna, ini contoh. Masuhunna ini yang dimaksud adalah jima atau proses dalam jima atau jemek atau apa. Ini kasus tak mau. Itu dari Al-Qur'annya aja sudah terjadi perbedaan makna, perbedaan maksud. Dan kita tidak tahu pastinya. Tidak tahu pastinya. Kita hanya berdasar karena para ahli fikih ini selisih kurang lebih 100 tahun dari wafatnya Rasulullah. Dari wafatnya Rasulullah itu selisihnya jauh. Memahami ucapan yang sama dengan Al-Quran ini perlu banyak pentafsir, ahli tafsir. Maka ada namanya tafsir riwayat. Ini dari Al-Quran toh itu tidak pasti plek. Karena ada mazhab Zahiriyah. Zahiriyah itu langsung teksnya. Antamasuhuna itu pokoknya demek. Kalimat demek. Zahirnya demek. Maka begitu yang dimaksud dari ayat ini menurut mazhab Zahiriyah, karena zahir ayatnya begitu demek sudah wajib iddah. Kalimatin demek. Tapi beberapa ahli tafsir, ahli bahasa maksudnya adalah jima. Ini yang dipegangi mazhab Syafi'i. Ada lagi yang berpendapat antara pokoknya persepen itu sudah dianggap mas. Ini loh, ini masih dari sudut bahasa Al-Quran, masih mengambil pedoman dari Al-Quran. Kedua, hadis.
Hadis itu ini sekilas mawon. Hadis itu mulai zamannya Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, itu orang tidak boleh menyebarkan hadis secara ngobrol. Menulis iya, saya ngaji misalnya Ibnul Musayyab ngaji ke Abu Hurairah ditulis, ya Abu Hurairah berarti. Tapi kalau di pengajian umum disebarkan besar-besaran itu tidak boleh. Bahkan kalau nggak salah Abu Hurairah itu pernah ditegur sama Sayyidina Ali, jangan. Kenapa? Biar umat Islam itu konsen dengan Al-Quran. Maka kalau jangan perhatikan hadis yang sampai ke kita rata-rata diriwayatkan oleh generasi sahabat yang masih hidup setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka yang sampai ke kita adalah sebagian besar adalah riwayat Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Sa'id Al-Khudri, Siti Aisyah. Sahabat-sahabat yang senior kita itu dapat hadis sedikit, padahal beliau lebih lama bersama Nabi. Riwayat Abu Bakar an Abi Bakrin itu sedikit Pak, lebih banyak Abu Hurairah. An Ali bin Abi Thalib itu enggak banyak. An Umar saja biasanya dari Abdullah bin Umar, putranya. An Abdullah bin Umar, an Umar bin Khattab. Jadi penulisan itu sangat generasi muda, generasi pertama banyak bisa jadi jutaan, puluhan juta hadis yang tidak terekam. Nah, begitu mulai riwayat, oke, para sahabat. Habis itu ke tabi'in. Habis tabi'in ada tabi'in. Ini beberapa generasi. Untuk menentukan hadis ini sahih atau tidak, orang kan mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i yang bisa jadi pedoman hadis yang dipakai adalah pertama Al-Quran, kedua hadis mutawatir, ketiga hadis sahih. Untuk pedoman hukum, kepastian hukum, hasan ditolak walaupun ada hadisnya, apalagi dhaif untuk kepastian hukum. Hadis hasan atau sahih li ghairi, bukan sahih li nafsi, sahih li ghairi ditolak untuk kepastian hukum. Ada mazhab yang lain gak apa-apa, ini hadis kepastian hukum nggih. Cuma mazhab Syafi'i hadis selain sahih itu bisa dipakai selama bukan untuk kepastian hukum tapi untuk motivasi. Hadis-hadis motivasi perbanyaklah, mohon maaf ini, perbanyaklah zikir, sapa sing lakoni ngene iso dadi ngene, sapa sing lakoni ngene iso dadi ngene, itu kebanyakan ngapunten, itu hadis dhaif. Tapi dipakai kenapa? Bukan kepastian hukum, untuk membuat kita termotivasi melaksanakan, memperbanyak amal soleh, boleh dipakai. Tapi untuk kepastian hukum selain sahih ditolak. Ngoten. Sehingga itu untuk jadi mujtahid itu butuh, setahu saya 24 syarat. 24 disiplin ilmu. Untuk jadi ahli tafsir minimal 15 disiplin ilmu. Enggak sembarangan untuk ijtihad, agar bisa mengkaji. Di antaranya hafal Al-Quran full, hafal asbabun nuzulnya, hafal kiroanya,
Karena Al-Quran yang sampai ke, jangankan ke kita, ke beliau, itu beda cara bacanya. Diwoco koryata, koryatu, koryati, itu maknanya jauh sekali. Maknanya jauh sekali. Dan itu diperhitungkan sama para, makanya sampai butuh 24 disiplin ilmu agar bisa disebut seorang mujtahid. Wah, panjang, tapi menarik, pertanyaan menarik. Tidak ada perbedaan jika kita hidup zamannya Rasulullah. Kita tidak ada perbedaan jika kita zamannya sahabat. Kompak. Karena langsung beliau dapat dari sumbernya. Begitu sudah ke tabi'in atau tabi'in, nah sudah banyak disiplin ilmu yang perlu ulama-ulama ini insya Allah disiplin ilmunya sudah mumpuni dan insya Allah terkenal, tidak ada tendensi, tidak ada maksud kecuali memang untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Pun nanti disempurnakan sama Ustaz Zain. Saking kula akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ditakdir Allah. Takdir. Takdir Allah bisa istiqomah. Ya. Sing gak istiqomah si takdir gasok ngaji cak. Kon iki pasrah tak putus asa. Kalau balik tak kandhani sampeyan niku pasrah tak putus asa. Utawa males. Asline males ngono. Ditegur takdir iku males niku. Wis urusane ku ruwet nyene. Kadang digawe alasan tok. Padahal asline putus asa utawa males. Masalah persepen tadi seakan-akan itu andai kata setahun berdua. Tapi sebenarnya ada seperti itu. Saya pernah cerita kan, dan saya juga ceritai teman gitu loh. Saya nggak sebut nama, seorang santri tipe mantu kiai, setahun bojone gak diapa-apa no. Mergo apa? Anake gurune. Iya. Akhirnya bunyai duka. Karepmu ya apa? Tapi karena santri sangat tawaduk mek jawabe ngapunten enggak nggih. Akhirnya bunyai matur liwat murid liyane. Murid liyane iki negur nang ngene Mang lapo Cak? Ya jawabe ngono Mang. Lho iku sapa anak guruku, mau sekali tak tumpaki. Artinya 1 tahun lebih nikah itu tidak di apa-apain. Ada emang. Itu bukan perumpamaan, ada. Akhirnya bunyai wis ngerti duduk persoalannya iki wis ngono pegaten. Akhirnya dicerai gitu loh. Artinya apa yang ada di sini ada di zaman modern ini. Ada. Karena saya ngomong zaman modern, kedua pelaku ini masih hidup. Kecuali bunyai Sampun Sedo. Bunyai ini Sampun Sedo, tapi kedua pelaku ini si santri sama ningnya itu masih hidup gitu loh. Dan santrinya sekarang udah nikah dan sudah dari kiai juga gitu loh. Sudah anak gitu loh. Kok tangkap kan udah punya anak. Tidak melakukan itu karena tadi itu karena tawaduknya. Dan itu juga yang menginspirasi saya, iki lho wong iki saiki kiai gede, wong iya pinter. Iku tawadukin wae nang guru. Lah terus menjeng iki lho opo? Gak tawaduk nang guru itu maksud saya ya. Jadi itu kisah-kisah nyata ada yang begitu. Nah, untuk sedikit komentari basis tadi di situ kan sama-sama pakai hadis tadi itu. Imam Malik juga pakai hadis yang lain riwayat Ibnu Mas'ud. Gitu loh. Akhirnya ada sanggahan dari Imam Malik itu bukan sanggahan berpendapat itu pakai hadis dalil yang lain gitu loh. Sehingga kata bahasa gampangan nih hadis la tolako qobla nikah itu bisa dikatakan masih ada hadis yang lain yang bocor kasarane kaul ini jono sing kene sing modele koyo gak koyo ngene ya apa lah itu loh maksudnya seperti itu. Artinya gitu. Lepas dari apa yang disampaikan Ustaz Arifin tadi banyak hal yang gitu. Artinya kalau sekarang banyak pendapat ustalah wis dalilnya jelas apa debat nomane. Ya bagi dia jelas karena yang tahu hanya itu. Bisa jadi yang berpendapat hadis itu jelas, dia tahu cuma hadis itu, hadis dia ora ngerti kan lho.
rumangsane wis jelas ngono lho. Padahal ono hadis liyane. Oh jelas nang mana aku liwat tol, liwat di mana katanya. Lah kan liwat Cangar iso. Ya apa sih? Karena dia tidak tahu. Ngono lho. Nah, di sinilah kemudian jangan gampang-gampang kita kalau belum menguasai tadi itu 24 disiplin ilmu, jangan gampang-gampang menjustifikasi mengambil keputusan, wis jelas hati salah apa kan itu berdebat mana. Jangan gampang-gampang seperti itu. Nek durung kabeh ngono lho. Oh jelas nang ngene batu ya liwat tol luwih cepet iku. Lho ya apa sih, Cak? Sepeda motor lewat Cangar lebih cepet mana? Karena nggak tahu gitu loh. Ini analog aja gitu loh. Dan hari ini, jangankan hari ini, eranya Mbah Hasyim aja sudah tidak ditemukan namanya mujtahid mutlak. Artinya satu orang yang menguasai sekian dan banyak disiplin ilmu. Maka di antara ormas Islam akhirnya berkumpul NU Muhammadiyah membentuk namanya Lembaga Basil Masail di Muhammadiyah Masjid Sarji. Di NU pun tidak berani mengatakan ini ijtihad bersama, enggak. Paling-paling cuma dolei metane kitab-kitab. Sebab apa? Sing kumpul iki gak ngomong 24 ngono. 24 gak disiplin. Siji ahli tafsir sing bener ahli tafsir, siji ahli hadis bener ahli hadis. Enggak. Kabeh iki nanggung kabeh soal takon makro salah nanggung kabeh. Akhirnya cuma metani kitab dari ulama-ulama yang ahli tadi. Ngono lho. Temunya gak ketemu, ya mauquf. Ya mauquf kita akhirnya kan seperti itu. Gitu lah ya. Tuh. Jadi segambaran itu sekarang saya pribadi memang kadang-kadang kurang setuju. Wis jelas Qur'ane. Lah apa kok dipedat namane? Lho alah. Ya iku mang gambarane. Nyene nang Malang ngertine dalane liwat tol tok dhek. Liwat Nisor Garo. Liwat Cangar Garo, gak mana. Sehingga dia gak ngerti sepupu agama lewat Jombang. Oh ya. Itu. Sehingga dia akhirnya berpendapat seperti itu. Sebelum kita menguasai banyak pendapat, janganlah hati-hati ya. Kecuali yang hadis-hadis tadi berkaitan dengan motivasi lah ya, monggo ya Allah, muga-muga beri manfaat apa yang kita kaji, dan tidak mungkin seakan-akan susah kalau kita ngapal ngiling-ngiling kabeh. Sementing muga-muga ilmu yang kita dapatnya ayo dititipno nang ngene Allah, dan semoga Allah mengembalikan ilmu itu ketika kita membutuhkannya. Al-Fatihah.